Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Altarik Aziz Saidro, NIM 18021040195 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKPLP yang diselenggarakan pada tahun ajaran 2021-2022. Melalui video ini, saya akan menjelaskan program kerja saya, yakni cara membuat face shield yang mudah sebagai alat proteksi diri tambahan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Di sini, saya juga akan menampilkan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama mengikuti kegiatan KK di Perumahan Kademangan Indah RT 7, RW 2, Kelurahan Kademangan, Kabupaten Bondowoso. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu face shield. Face shield merupakan pelindung wajah yang terbuat dari plastik bening, biasanya sampai menutupi di bawah dagu. Biasanya face shield ini dipakai oleh petugas kesehatan yang disertai dengan masker juga. Face shield pada saat pandemi COVID-19 memang mulai dipakai oleh masyarakat dikarenakan dapat mencegah penyebaran virus lewat droplet atau cipratan air liur. Di beberapa negara yang sudah mulai terlihat berhasil meratapkan kurva pandemi, menyarankan pemakaian face shield pada kelompok tertentu yang meliputi anak berusia 12 tahun ke bawah. Anak-anak memang khususnya masih di bawah usia 12 tahun ke bawah memang sulit untuk disuruh memakai masker, baik itu karena terlalu aktif ataupun sulit bernafas. Maka dari itu, pemakaian face shield bisa menjadi alternatif bagi anak-anak untuk mendapatkan perlindungan dari infeksi virus COVID-19. Yang kedua, orang dengan penyakit pernafasan yang menyulitkan mereka memakai masker. Orang yang memiliki penyakit pernafasan seperti asma, maka akan sulit memakai masker karena sesak nafas. Dengan menggunakan face shield, minimal sudah terlindungi dirinya dari infeksi virus corona dari luar. Dan yang ketiga, pekerja yang sering berbicara di suatu kelompok, seperti guru atau dosen. Pendidikan tatap muka di masa pandemi harus disertai dengan protokol kesehatan, seperti memakai masker. Tidak hanya menggunakan masker, namun dengan cara menggunakan face shield. Yang benar juga dapat dijadikan pelindungan tambahan. Terdapat beberapa manfaat atau kelebihan dari penggunaan face shield. Yang pertama, melindungi dari partikel aerosol halus. Sebuah studi oleh Israel Institute for Biological Research mengemukakan proteksi dengan tingkat efektivitas hingga 10 kali terhadap aerosol kecil. Hasilnya juga menunjukkan face shield bisa menghindari droplet dalam jarak 60 cm. Dengan demikian, kegunaan face shield cukup efektif dalam mencegah partikel kecil. Yang kedua, mencegah menyentuh wajah. Dengan memakai face shield, seseorang cenderung jarang menyentuh wajah sehingga mencegah transmisi virus. Studi oleh beberapa ahli juga mengemukakan face shield bisa jadi standar kelengkapan APD yang bisa digunakan para petugas kesehatan yang banyak bersinggungan dengan risiko pekerjaan meski tetap harus menjadi pelengkap. Yang ketiga, praktis dan bisa dipakai berulang kali. Face shield memiliki banyak keunggulan berbeda dari masker yang sering bersifat sekali pakai. Selama face shield dirawat dan dibersihkan setiap pemakai, relatif aman untuk dipakai ulang. Karena itu, selalu ingat untuk membersihkan face shield dengan cara dicuci dengan sabun dan dibilas bersih. Face shield juga bisa dibersihkan dengan cara diberi disinfektan. Yang keempat, lebih nyaman bagi beberapa pemakai. Faktanya, face shield ditemukan lebih nyaman terutama untuk beberapa golongan pemakai. Antara lain, pemakai berkacamata karena lebih tidak menimbulkan uap pada bagian lensa dan pemakai yang memiliki keterbatasan, misalnya tunarungu, sehingga butuh interaksi dengan cara membaca gerakan mulut. Berbeda dengan masker, face shield bisa dibiarkan tanpa harus ditarik atau dilepaskan. Jika dibutuhkan, face shield bisa memberikan proteksi jarak jauh yang lebih aman. Yang kelima, menekankan pentingnya jaga jarak.
Jika masker sudah menjadi sebuah kebutuhan, face shield bisa menjadi tambahan yang menekankan pentingnya jaga jarak dalam masa wabah. Dengan ketersediaan face shield yang sudah begitu banyak di pasaran, alat ini tidak lagi hanya terbatas bagi petugas medis, tapi juga bisa digunakan untuk beraktivitas sehari-hari di dunia profesional sebagai wujud pentingnya tetap menjaga jarak. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti glue gun, gunting, lem tembak, plastik mika, kain flanel, karet masker. Cara pembuatannya cukup mudah. Potong kedua ujung mika, sehingga menjadi tumpul. Potong kain flanel dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 7 cm. Kemudian, lipat kain flanel menjadi dua sisi. Lem sisi pertama, kemudian tempelkan pada bagian atas plastik mika. Lem juga sisi yang lain. Lekatkan dengan perlahan. Agar dapat dikenakan di kepala, beri lem bagian yang tidak tertutup kain flanel. Sambung kedua bagian dengan karet masker. Pastikan karet masker merekat dengan baik. Gunting kain flanel dengan warna lain, membentuk huruf-huruf dalam nama kita. Lalu tempel pada bagian atas face shield. Face shield sudah jadi dan siap untuk digunakan. Pada pelaksanaan proker ini, warga mendapat bimbingan cara membuat face shield. Hal ini didasarkan pada permasalahan kurang patuhnya warga pada protokol kesehatan. Warga juga diberikan informasi mengenai cara memakai face shield yang benar. Pemakaian face shield yang salah akan mengurangi efektivitas penggunaan face shield, sehingga pengguna rentan terpapar virus COVID-19. Secara individu, warga juga dibimbing untuk berlatih membuat face shield sendiri. Hal ini ditujukan agar warga sekitar memiliki keterampilan membuat face shield yang mudah dengan bahan yang mudah didapat, sehingga diharapkan warga akan lebih sadar dan patuh terhadap protokol kesehatan. Dalam menggunakan face shield, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus memakai masker.
Hingga saat ini, masker tetap menjadi pencegahan virus corona yang utama. Penggunaan face shield hanya sebagai pelengkap masker, bukan untuk menggantikan, karena face shield tidak benar-benar menutup hidung dan mulut. Dalam sebuah penelitian, penggunaan masker dinilai sangat efektif untuk menekan penularan virus corona. Penggunaan masker dan face shield tentu akan semakin meningkatkan efektivitas pencegahan COVID-19. Yang kedua, tidak asal meletakkan face shield. Usahakan untuk tidak meletakkan face shield di sembarang tempat usai digunakan. Simpan dengan baik dan pastikan tempat penyimpanannya pun bersih agar tidak ada virus dan bakteri atau kuman yang menempel. Yang ketiga, jangan menyentuh bagian depan face shield. Bagian depan face shield adalah sisi yang mungkin lebih banyak terkontaminasi virus, bakteri, atau kuman lantaran langsung berdepan-depan dengan mikroorganisme. Karena itu, pastikan selama memakai face shield, hindari menyentuh bagian depan. Face shield adalah alat pelindung tambahan yang baik untuk menutupi area wajah. Namun, bukan berarti efektivitasnya dapat menggantikan fungsi masker. Jika digunakan tanpa masker, fungsi dari face shield pun sia-sia belaka. Namun, para pakar menekankan bahwa tidak ada istilah terlalu berlebihan ketika sudah berbicara tentang perlindungan diri dari COVID-19. Semakin banyak perlindungan, tentu semakin baik. Selain penggunaan masker dan face shield, mencuci tangan berkala, menjaga jarak dengan orang lain, dan sebisa mungkin tetap berada di rumah adalah perlindungan yang efektif. Sekian pemaparan cara membuat face shield sederhana dengan bahan yang mudah dipakai dan kegiatan saya selama program KK. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.